underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada statement yang mengejutkan dari seorang Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa saat ini kualitas dari kepala daerah di berbagai daerah sepertinya lebih menurun dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini memang jadi polemik ya. Setelah reformasi ini ya, sekarang kan kurang lebih udah hampir 30 tahun ya zaman reformasi ini. Hasil dari reformasi tahun 97-98 itu adalah kan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ya, sehingga muncullah yang namanya pilkada. Betul. Ya, dan juga pilpres. Ya, presiden dipilih rakyat. Kepala daerah, gubernur juga dipilih rakyat, rakyat setempat. Pilkada untuk jabatan wali kota atau bupati. Ya, memang dengan adanya ini itu terjadilah alam demokrasi yang sangat bebas di Indonesia. Ya, jadi kalau kita mengamati apa yang terjadi itu hampir sering dengar tiap bulan itu ada pilkada ya, pilkada wilayah A, wilayah B, wilayah C itu ada terus itu ya, karena ibu kota, kabupaten atau kota itu di Indonesia kan banyak sekali ya. Kalau nggak salah itu bisa hampir 100 ya. Nah itu waktu itu kan pilkadanya tidak serentak. Ya, jadi hampir tiap hari atau tiap bulan tuh kita tahu di sini ada pilkada, semua isinya kampanye. Walaupun sekarang sudah dibikin betul bahwa pilkada itu dilakukan serentak. Ya, jadi kampanyenya ya cuma sekali aja dah ya, 4 bulan atau berapa, 3 bulan terus selesai. Ya, tunggu lagi 4-5 tahun baru ada lagi, itu lebih baik ya. Nah, tapi sekarang kalau diamat-amati pimpinan daerah itu ya seperti yang disinyalir oleh JK kan. Ya JK aja yang berani ngomong, sepertinya orang lain nggak ngomong ya. Itu bahwa kualitas kepemimpinannya itu tidak sebaik zamannya Presiden Soeharto. Ya, lah sekarang kita pikir alasan JK ngomong kalau dulu itu kan dipilih oleh presiden. Ya, karena memang wali kota gubernur itu kan pembantunya presiden. Jadi dipilih oleh presiden, nah presiden yang milih gimana? Ya berdasarkan kemampuan orang itu kan, pendidikannya bagaimana, terus dari meritokrasinya dia tuh pernah menjabat apa, ya track recordnya gimana, ya kan? Ya kita nggak tahu itu waktu itu ada track record korupsi apa enggak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan you lihat tuh, ya ex koruptor aja mencalonkan diri kembali jadi DPR kan. Boleh kan? Nah, oke. Jadi track recordnya dilihat. Ya, terus ditentukan oleh presiden, oke, ini yang jabat siapa. Ya, dan itu walaupun memang yang namanya koneksi itu tetap penting ya. Ya, kalau sekarang presiden tidak kenal, ya dia yakin nggak bahwa orang ini bagus. Ya, jadi tetap ada koneksi atau nepotisme itu ada, namun di dalam menentukan pilihan itu adalah kualitasnya yang dilihat. Kalau ada 2-3 orang calon, tapi yang satu tuh sudah kenal karena ada koneksinya, ya mesti yang dipilih yang itu kan. Karena presiden menjadi lebih mantap bahwa dia nanti di dalam menyelenggarakan pemerintah daerah itu lebih oke. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan siapa yang populer dia yang menjabat. Ya, karena sistem pilkada kita itu adalah juga pilihan presiden ya, itu adalah one man one vote. Tiap orang adalah satu suara, satu orang satu suara. Jadi sekarang kalau makin populer, ya mestinya orang milih yang populer itu mesti lebih banyak kan. Maka dia menjadi yang menang. Kualitasnya bagaimana? Wallahu alam.
Ya kan? Kalau populer kan bisa aja orang populer itu bagaimana ya? Mau jadi bintang film ya boleh ya, mau jadi penyanyi ya boleh ya, tapi juga menjadi tokoh di daerah misalnya ya, tokoh yang katakanlah populer itu ya, pokoknya populer. Ada tokoh tuh populer tuh ada yang positif ada yang negatif ya, artinya kalau kita mau populer saja ya paling gampang kan kita jadi perampok. Kalau jadi perampok kan semua orang jadi tahu, dia tuh perampok gitu kan. Atau jadi koruptor gitu ya. Orang tahu dia korupsi, dia koruptor. Nah, itu jadi populer juga. Tapi kalau mau jadi itu paling cepat, jalan cepat. Kalau mau jadi populer yang hebat itu sulit. Ya, karena memang dilakukan harus bertahun-tahun. Setiap tahun, setiap hari dia tuh bekerja dengan baik, hubungan dengan masyarakat tuh baik, ya, sangat mikirkan kepentingan rakyat. Tapi itu kan jalannya pelan, pembuktiannya itu agak lama. Tapi kalau you berjalan dengan yang nekat, menjadi tokoh gelap, istilahnya kan, ternyata bandar narkoba misalnya begitu kan, tapi populer. Ya, karena dia kalau dapat untung terus dibagi-bagi di rakyat pakai uang, ya kan? Nah, lama-lama orang kan populer. Wah, itu kalau milih dia kita akan sejahtera. Ya, jadi nggak mikir lagi kemampuannya dia apa, walau ternyata backgroundnya dia itu adalah tadi itu bandar narkoba. Ya, ini kan bagaimana? Susah kan? Nah, sekarang juga kalau kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang ini apa yang dikatakan JK itu ya ada betulnya. Ya, jadi ini perlu dipikirkan. Jadi apakah cara memilih pemimpin itu masih relevan dengan menggunakan model demokrasi, one man one vote, ya. Dan kemarin kan sempat ngomong kan, ada suatu isu wacana dari MPR bahwa rasanya kok perlu undang-undang kita itu diamandemen lagi. Untuk dirubah lagi dari pemilihan langsung oleh rakyat diganti kembali menjadi dipilih oleh MPR. Ya, atau kalau daerah, pemimpin daerah dipilih oleh DPR. Nah, ini memang saatnya udah kita renungkan. Kalau memang ini dianggap baik, mungkin itu jalan untuk kembali Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.